Mengenal 4 watak dasar manusia ya. Watak ini kalau didefinisikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat atau dasarnya orang itu. Nah, ini watak ya. Nah, kalau karakter, ini definisi karakter tuh banyak sebetulnya ya. Kita ambil dari salah satunya ya, pakar tentang karakter namanya Mr. Wine ini. Jadi Wine mengungkapkan bahwa kata karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu karaso yang berarti to mark atau menandai atau mengukir. Jadi karakter ini mengukir, yang diukir adalah watak ya. Jadi yang memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Jadi watak ini yang dasar atau yang bawaan manusia, karakter adalah kita mau mengukir watak itu untuk membentuk nilai-nilai kebaikan atau ya tingkah laku dan sebagainya. Itu karakter ya. Nah, jadi kalau kita bicara watak itu, kalau diibaratkan bagaikan bahan dasar. Apakah dia kayu kah, besi kah, batu kah, plastik kah? Ya, sementara besi juga sudah berjenis-jenis juga, ya, kayu juga berjenis-jenis, batu juga berjenis-jenis, ya. Untuk itu nanti sebetulnya watak dasar kita mungkin hampir sama secara klasifikasi, tapi nanti tetap akan ada beda serat-seratnya karena ada pengaruh dari pola asuh gitu ya. Kemudian dari di mana dia dibesarkan, kemudian bagaimana dia ya sekolahnya, belajarnya. Nah, itulah yang disebut membentuk karakter. Jadi watak ini ibarat bahan dasar, kita mau bikin karakternya misalnya meja gitu. Ya. Nah, karena tahu bahan dasarnya kayu, maka kita bisa cari toolsnya untuk mengukir bahan dasar ini. Itu pentingnya. Jadi kita ingin membentuk karakter anak kita, misalnya ya anak Indonesia apabila dia keluarga Muslim yang soleh soleha. Nah itu tadi karakternya membentuk anak Indonesia Muslim yang soleh soleha. Ini dia nih seperti ini ceritanya. Ya, tapi untuk kita bisa membentuk karakter ini, maka harus kenal dulu bahan dasarnya agar lebih tepat memilih alatnya atau gergajinya. Terkadang kalau bahan dasarnya batu, kita menggunakan gergaji yang untuk plastik, tentu untuk bikin meja ya bisa tapi sangat lama, sangat lama. Atau kebalikannya, bahan dasarnya plastik, tapi kita pakai tools dari batu, maka kalau nanti bikin meja tentu banyak yang copel-copelnya istilahnya atau banyak cacat-cacatnya seperti itu. Jadi juga sih meja, tapi meja yang penuh luka, ya, penuh cacat istilahnya. Jadi inilah pentingnya kita belajar watak untuk memudahkan kita membentuk karakter, ya. Nah, kemudian jadi watak itu ternyata genetik. Jadi kalau kita belajar kromosom ya Dokter Kenia ya, inilah dia kromosom. Betul. Ya ini jadi watak ini sama ya di dalam kromosom ini. Jadi kalau kita pernah belajar tentang kromosom seks ya, perempuan XX, laki-laki XY, kurang lebih bentuknya kayak gini kromosom ini. Ini perbesaran ya ratusan kali. Karena bentuknya kayak X makanya disebut XX. Perempuan ada X begini. Kalau laki-laki X ini sama ini. Ya, ini bentuknya sih nggak kayak Y banget gitu, tapi kata para ahli apa namanya ini? Ya udah, yang ini satu X kita bilang Y. Ya ini yang pada laki-laki. Di dalamnya ada tali-tali kromatid dan di dalamnya ada DNA, di dalamnya lagi ada gen. Di sini membawa informasi biologis, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk kulit, bentuk rambut, bentuk tulang dan sebagainya. Ya, ujung mata beda, ujung hidung, wah itu. Ya, dan termasuk juga watak. Dan biasanya dalam satu kromosom ini itu ya terdapat data-data dari ya orang tua kita dan nanti ke atasnya. Kita kalau ke atas bilangnya leluhur ya. Jadi di dalam kromosom setiap manusia itu ada data sekitar 7 leluhur ke atas. Kalau ke bawah kan turunan ya. 7 turunan, ini 7 leluhur ke atas.
Jadi nanti kalau ada wajah yang kok aku kok nggak kayak bapak aku, nggak kayak ibu aku, bisa jadi kayak buyut yang urutan keempat di atas gitu. Cuman sayangnya nggak ada fotonya. Ya, untuk itu nanti kalau kita kasih warisan anak-anak harus kasih foto kita juga supaya cucu turunan kita sampai ke-7 masih kenal wajah kita ya. Nah, ini juga salah satu tips sekarang ya, karena foto gampang ya. Nah, jadi watak juga begitu. Watak juga ya turunan genetik. Dia bawaan lahir. Ya, sebagaimana hidung nggak bisa dirubah. Ya, cuman bisa dikasih shading kah, jadi nampaknya tambah baik, tambah sempurna. Nah, itu juga watak seperti itu, ya. Nah, kemudian ilmu watak sudah lama sekali sejak zaman Hippocrates tahun 300 sebelum Masehi ini, sebetulnya sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Dan buat kita kedokteran, Hippocrates ini sebagai bapak kedokteran. Beliaulah yang menemukan ya teori ciri-ciri temperamen turunan. Dan istilah yang sering kita pakai dan hari ini juga kita pakai yaitu koleris, melankolis, sanguinis, flekmatis, itu adalah karya dari Hippocrates. Jadi istilah itu sudah lama di dunia ini. Ya, hanya memang waktu Hippocrates menemukan ciri-ciri temperamen turunan, masih bahwa jenis-jenis watak itu karena cairan tubuh. Ya. Nah, kemudian ada lagi Galen. Galen ini ya fisiologi Romawi. Ini juga mengatakan ya kepribadian itu dipengaruhi oleh tingkatan cairan tubuh. Ini juga memperkuat apa yang dikatakan oleh Hippocrates. Ya, jadi dikatakan orang yang sanguinis darahnya lebih banyak, orang yang koleris itu ya empedu kuningnya yang lebih banyak gitu. Orang yang melankolis empedu merahnya, orang yang flekmatis lendirnya pada saat itu. Tapi dibagi 4 besar ya itu sudah sejak Hippocrates. Dan ternyata sampai sekarang juga dibagi 4 besar, walaupun nanti akan ada kombinasi-kombinasi campuran-campuran dari jenis watak ini gitu. Ya. Kemudian watak, pembelajaran watak yang sekarang sedang sangat populer itu adalah dari Florence Litter. Ini ada bukunya, pasti banyak juga yang sudah pernah baca ya. Ini alhamdulillah saya 4-4-nya saya baca dan mungkin saya robek-robek sebetulnya dalam artian saya kaji juga. Ini gimana cara menyampaikan agar teori watak menjadi populer dan mudah difahami secara ya yang dasar ya istilahnya ya. Sehingga bila nanti, karena ini sebenarnya ranahnya teman-teman psikolog ya sebetulnya. Tapi bila nanti kita mau mendalami soal watak atau kita mau mengetahui tentang watak kita lebih dalam, adakah kita ya menggunakan topeng dan sebagainya, itu tentu kita bisa rujuk ke teman-teman psikolog. Tapi untuk tahu bahwa oke, aku jenis wataknya yang ini, itu penting banget secara awam kita kuasai ya. Nah, kemudian watak juga ternyata bisa dideteksi dengan peralatan foto aura. Nanti dia akan memberikan pendar warna sebetulnya. Itulah makanya mengapa kita bisa dapati dari watak itu ya warnanya. Ya, seperti ini misalnya gambar ini ya, ini ada biru kehijauan, ini artinya kombinasi watak antara yang melankolis dan flekmatis, atau orang bilang introvert. Kalau ini warnanya kuning orange, inilah ya sanguinis dan koleris ya, terkadang terlihat seperti ini ininya warnanya. Ya. Jadi orang-orang yang melankolis gitu dia pakai baju biru tambah cantik, orang-orang flekmatis pakai hijau dia keluar auranya, istilahnya gitu. Ya, ini pakai foto aura, akurasinya tentu jauh lebih tepat ya akurasinya. Ya. Baik, kemudian ya kalau nanti sudah bicara kromosom dan kemudian nanti kromosom itu nanti pesan-pesannya ternyata masuk di dalam otak. Inilah otak manusia, Allah ciptakan ada otak besar dan ada otak kecil terbagi 2, belahan kanan, belahan kiri. Ya. Jadi ternyata ya nanti di otak besar ini dibagi lagi dia. Ya, mohon maaf, mohon izin ini kita tetap menggunakan istilah Latinnya ya karena ini kesepakatan internasionalnya. Jadi yang bagian depan ini kita sering sebutnya lobus frontalis, yang di tengah lobus parietalis, ini ada kanan kiri ya. Kemudian ada occipitalis, ada temporalis yang di atas telinga, yang cerebellum ini otak kecil ya. Di dalamnya ada neuron atau sel otak.
jumlahnya kurang lebih 100 miliar, satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Berarti kita ada 100 miliar totally semuanya ini, ya. Dan ya untuk di daerah lobus parietalis ini ya, ini data-data atau sistem yang ada di neuron di daerah lobus parietalis, inilah di sini ditemukan ada dua, watak dan bakat. Ya. Walaupun tentu pembagiannya tidak saklek seperti ini, tapi ini untuk memudahkan kita belajar neuroscience, karena kalau bicara otak ini ya Dokter Kenia ya kita sangat kompleks, sangat detail. Betul, Tapi betul, mau Dok. nggak mau kita karena kita punya otak, makanya karena ya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kita diminta untuk menghargai pembawaan masing-masing. Ya. Kemudian kalau kita tadi belajar lagi karena watak adalah pembawaan masing-masing dan secara neuroscience kurang lebih letaknya di sini. Jadi di sini neuron-neuron ini ada membicarakan tentang watak pembawaan ya. Namun di otak bagian depan ini yang tentu dia sudah ada neuronnya. Cuman bedanya nanti kalau yang di lobus parietalis sudah ada data ya, data dari genetik. Namun yang di lobus frontalis ya, kalau kita bicara secara umumnya atau secara populernya, data belum ada di sini. Sistem udah ada, data belum ada. Disinilah nanti kita belajar. Disinilah kita tadi mengukir karakter. Disinilah juga nanti karena pengaruh orang tua, pengaruh pekerjaan, pengaruh teman-teman, bahkan kalau sudah menikah, pengaruh dari pasangan hidup, maka nanti kita mendapati bahwa kita pun punya watak pembelajaran. Ya. Jadi nanti seolah-olah dalam tes watak itu kita menemukan watak kita kok nggak dua jenis ya. Watak kita kok nggak cuman yang watak bawaan saja. Karena ternyata memang ada juga watak pembelajarannya. Karena pengaruh dari pola asuh, budaya, teman-teman, apalagi pasangan hidup. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa oh ada watak bawaan, ada watak pembelajaran. Bakat juga bawaan. Kalau kita bicara bakat ini nanti modulnya berbeda lagi karena kalau bakat ini akan bicara multiple intelligence. Sekitar 8 sampai 9 bakat setiap orang ada di otaknya. Hanya nanti komposisinya yang beda-beda 8 sampai 9 urutannya beda-beda. Ya, jadi ini yang disebut ya berdasarkan pembawaannya masing-masing ya. Kemudian yang luar biasa waktu kita belajar watak itu ternyata di sini ada program atau ada data-data ya jenis hasrat watak itu berikut kekuatan dan kelemahan. Ya. Dan ini juga ada di dalam ya Quran di surat Asy-Syam ayat 8 sampai 9. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Kalau kita tinjau neuroscience itu dikatakan jiwa itu disimpannya di otak. Ya. Dan satu lagi ya penelitian dari Institut Hermet itu kerjasama UK sama Arab Saudi, jiwa itu ada di otak dan di kolbu atau di jantung, ada dua jadinya. Ya. Kemudian dikatakan ya sudah diilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Jadi kefasikan inilah yang disinyalir ya oleh para ilmuwan, inilah yang ditemukan di otak manusia ini kelemahan atau kekurangan dari jenis watak itu. Dan ketakwaan itu kekuatan ya dari jenis watak itu. Ya. Dan kita diminta qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Makna dari mensucikan tentu satu ya kita senantiasa beribadah, kedua mencari tahu atau kita belajar bertaklim. Yang mana sih saya jenisnya ya jiwa saya itu atau watak saya yang mana dan jalan kefasikan yang Allah ilhamkan dan ketakwaannya yang mana jenisnya ini. Nah, insya Allah itu salah satu dari ikhtiar cara mensucikan jiwa ini. Ya, nah, baik. Kemudian di dalam tadi setelah kita belajar tentang neuron, rupanya neuron itu bisa sangat terjadi koneksi atau sambungan-sambungan di otak ini. Sehingga mengenai watak pun setelah kita juga belajar bahwa di dalam otak ini, di dalam neuron ada yang kekuatan dan kelemahan.
Dan ternyata setiap apa yang kita ucapkan dan pikirkan, neuron tersebut saling berkoneksi atau saling sambung menyambung. Maknanya begini, kalau kita selama ini tidak belajar watak dan watak ada di otak, dia menstimulasi kita punya bawah sadar, kadang kita sering mengeluh kelemahan watak kita. Dan bahayanya pada saat kita mengeluh kelemahan watak, malah ya program kelemahan yang di otak itu mudah diakses jadinya dan dia tersambung-sambung. Malah jadi kuat kelemahan itu kalau kita sebut-sebut kelemahan ini gitu. Ya. Itulah untuk itu kita harus tahu juga, oh ya saya punya kekuatan. Maka lebih baik sebut-sebut kekuatannya. Kelemahannya diatasi dengan cara cara pertama adalah tidak menyebut kelemahan gitu. Termasuk misalnya kita punya anak, tadi kita sepakat juga anak ada wataknya, ada kekuatan dan kelemahan. Sebut-sebutlah itu kekuatan wataknya bukan kelemahannya gitu. Begitu juga pasangan hidup. Karena rupanya apa yang disebut oleh kita ini baik menyebut diri sendiri atau misalnya kita sebut ke orang lain dan orang lain mendengar, itu terjadi koneksi makin kuat, makin kuat, makin kuat di otak. Ya. Katakanlah saya misalnya watak yang damai, ya punya kekuatan adalah bisa menjadi ya bumper antara orang yang bertengkar gitu ya, atau orang yang tenang ya. Tapi di otak saya juga ada kelemahan, sering menunda-nunda gitu ya. Tapi kalau saya selalu bilang, aduh saya ini orangnya selalu menunda-nunda, itu makin menunda-nunda aja itu nanti dokter Kenia, karena kita sebut-sebut ya. Dan dia Jadi harus nyala di lisan otak. gitu ya dok ya? Jadi yang disebut-sebut secara lisan gitu. Iya, lisan atau kepikiran gitu ya. Aduh kan gitu kan kadang-kadang kita sering juga ngebatin istilahnya kan. Pada saat ngebatin itu juga kan pesan itu jalan juga kan lewat sumsum tulang ke otak juga kan. Dia tersambung-sambung. Atau kita punya anak misalnya yang watak damai ya, yang memang punya kekuatan, dia tidak pernah membangkang tapi memang kalau disuruh entar. Terus kita bilang sama anak itu, kamu nih kalau disuruh entar doang. Ya, maka itu yang terjadi nanti entar doang karena memang di sini sudah ada program-program kelemahan itu. Dia nyala terus. Ibarat fitur di HP ya. Kalau itu yang sering dipakai kan itu makanya ada di quick access kan biasanya. Nah, itulah mengapa kita perlu belajar watak agar coba deh yang disebut sekarang kebaikan-kebaikan atau ketakwaannya tadi, ya. Kemudian ya, karena ini dari otak ke badan ini diperantari oleh sistem saraf dan kalau kita mau belajar tentang sistem saraf yang detail tapi terlalu lama ya. Tapi kita belajarlah bahwa oh ini kerjanya kayak kabel listrik. Pesan yang ada di otak bisa jalan di sistem saraf, dia membentuk apa? Membentuk ya perilaku, membentuk ya garis-garis wajah, membentuk ya gestur tubuh dan sebagainya karena apa yang ada di otak, wabil khusus karena kita bahas tentang watak ini nyala terus dia jalan ke badan. Ya, sehingga orang ya cara wajahnya udah langsung bisa kelihatan nanti ya cara berjalannya, cara bicaranya, cara perilakunya, berpikirnya, gesturnya. Jadi mengapa kalau kita sudah belajar watak ya, otomatis kita bisa dari jauh pun mengidentifikasi. Ya, bukan menebak tapi mengidentifikasi karena memang program watak itu ya bisa termanifest di dalam ya perangai, bahkan dalam gestur, ya, bahkan dalam mimik wajah dan sebagainya. Ya. Tentu yang biasa yang mudah langsung dideteksi adalah watak dominannya ya. Karena kalau kita bicara watak nanti setiap orang itu dapat 2 jenis watak bawaan. Satu watak dominan, satu watak kombinasinya atau tambahannya gitu. Nah, ilmu-ilmu ini memang sekarang sedang dibicarakan banyak orang ya. Tadi Pak Andre juga sampaikan, beliau senang sekali dengan NLP, karena ini dia ya, Neuro Linguistic Program, ini ya terjadinya seperti ini, karena tubuh kita ada neuronya ya, dari otak sampai sistem sarafnya, dan apa yang dilafazkan itu bisa mengakses sesuatu yang ada di otak. Ya, nah inilah makanya mengapa kita perlu jaga bicara, jaga omongan gitu ya, bahkan jaga penglihatan, jaga pendengaran agar apa? Agar program yang kebaikan-kebaikan di otak itu yang nyala gitu. Yang nyala, ya. Baik.
Jadi kalau kita belajar watak, kita bagi 3 dulu ini, ya Bu Endang dan Dr. Kenia. Kita bagi 3. Ada istilahnya introvert, ekstrovert, dan ambivert. Ya, istilah introvert, ekstrovert ini sebetulnya istilah arti dari gaya dialog. Gaya dialog. Introvert adalah gaya dialog yang mengutamakan dialog pada diri sendiri dulu. Kalau sudah mateng, dia baru dialogkan ke luar. Itu introvert. Ya. Ekstrovert ini adalah orang ya tipe yang kalau dia ada ide, ada masalah, atau ada apapun, dia lebih senang dialog keluar dulu dengan orang tentunya ya. Barulah nanti dia pikirkan. Jadi kayak gitu, itu namanya ekstrovert. Ya. Kalau ambivert, ya separuh introvert, separuh ekstrovert dia. Jadi ada watak yang ini ambivert ini. Separuh-separuh namanya. Ya. Nanti dikenalinya bagaimana? Mudah sekali cara mengenali introvert, ekstrovert, ambivert. Ya. Mungkin dari sini kita sudah bisa mendeteksi dulu masing-masing ya. Nanti Nyun Sewu, Dr. Kenia nanti sebagai contoh ya. Bu Endang sebagai contoh boleh ya? Boleh Dok. Ya baik. Introvert ya, ini ciri khasnya adalah lebih memilih ada di tempat sepi atau dalam ruangan kah? Ya, artinya dalam 7 hari, kalau bisa nih 7 hari 7 harinya di tempat sepi. Tapi kan karena kita harus beradaptasi, kita membentuk bagaimana caranya juga keluar juga sebentar gitu ya. Nah itu introvert ciri khasnya. Ekstrovert ini lebih semangat ketemu orang baru ini biasanya ekstrovert. Artinya dia lebih senang keluar nih kan kalau ekstrovert. Ya. Nah kalau ambivert ya dia tergantung sikon. Mungkin seminggu ada 7 hari, ya 3 hari di rumah, 4 hari di luar, pekan depannya kebalikannya 4 hari di rumah, 3 hari di luar gitu. Ya, ini ambivert. Ya, ini kita bicara yang dasar dulu sebelum kita ya belajar bagaimana beradaptasi gitu. Jadi kita kalau belajar watak harus ingat-ingat waktu masa kecil sebetulnya. Waktu umur lebih muda, saya yang mana ya? Mungkin introvert, tapi karena sudah banyak belajar, ya banyak training, sehingga senang juga kok ketemu orang baru, tapi aslinya sih maunya nggak ketemu orang kan gitu ya. Ekstrovert juga begitu, ya mungkin aslinya kecil, makanya kalau anak-anak ekstrovert tuh waktu kecil itu selalu main aja keluar, selalu ketemu temen aja. Tapi karena pas udah menikah, istrinya bilang, "Mbok ya di rumah sekali-sekali." Jadi sekali-sekali di rumah. Nah, itu berarti sudah beradaptasi kan gitu ya. Nah, baik. Kemudian kita mengenali introvert, extrovert, ambivert juga. Ada lagi tambahannya. Introvert lebih produktif di tempat tertutup. Kalau extrovert lebih produktif di tempat terbuka. Ambivert bisa keduanya. Ya, hanya dia sering labil kalau ambivert ini. Introvert ini lebih stabil, ekstrovert lebih stabil. Pokoknya saya produktif. Kasih waktu saya di tempat tertutup, saya akan lebih produktif. Kata ekstrovert, saya pokoknya di luar. Gitu. Ya, kalau ini ya kadang mau di tempat tertutup boleh, tempat terbuka boleh. Nah ini ambivert. Ya. Kondisi pandemik seperti ini, yang paling sulit sekarang adalah yang watak ekstrovert ini. Karena dia harus sering keluar kan, sebenarnya pembatasan untuk keluar kan tidak seperti sebelum pandemi ya. Tapi orang introvert, pandemi, kemudian ya working from home itu wah cocok kali ini kata orang Batak ya Pak Andre ya. Ini ya anak-anak introvert juga ya sekolah dari rumah ini dia seneng banget. Karena dia nggak perlu lagi dibully teman-temannya di sekolah, karena dia memang menguasai tempat tertutup juga. Yang mulai sakit kepala yang ekstrovert ini. Kapan keluarnya ini? Kapan kita ini bisa sekolah yang enak-enak di luar ya, seneng-seneng di luar gitu. Kalau ambivert mah boleh ya, disuruh di rumah ayo, disuruh keluar juga ayo gitu kalau ini ambivert ya. Nah, Dokter Kenia kira-kira yang mana nih, Dok? Introvert, Itu dia, extrovert. saya dari tadi menebak-nebak sih juga bingung Dok. Kayaknya jadi ambivert ini. Ya, nah ini kan pembagian besar. Ya, nah kita akan lihat lagi introvert ini terbagi beberapa jenis, extrovert beberapa jenis, ambivert juga. Ya,
Nah, untuk pembagian detil sebetulnya banyak sekali tes-tes watak sebetulnya. Apalagi sekarang bisa di Google dan sebagainya, bisa di googling dan sebagainya ya. Nah, tapi ada cara juga namanya tes watak yang disebut watak kuis cepat watak. Ya, kuis cepat watak ya. Misalnya gini, misalnya Bu Rika ya minta kita nih semua main teater gitu ya, pentas teater. Masing-masing orang diminta memilih peran yang nanti Bu Rika kasih nih. Ada 4 peran, ya. Ada 4 apa yang mau dipilih, ya. Nah, coba sekarang ya, sahabat-sahabat Villa, Bapak Ibu pilih secara cepat. Kalau bingung, ingat waktu usianya lebih muda, ya, atau mungkin waktu SD. Seandainya waktu SD ditawarin bikin teater ini, maunya jadi apa, ya. Dokter Kenia boleh ya buat contoh ya sama Ya, siap, Dok. Bu Endang ya, baik ya. Nah, baik. Seandainya Bu Rika minta kita main teater, ya, pilih yang mana dari 4 ini? Mau sebagai penonton kah, penulis skenario kah, sutradara kah, atau yang tampil di depan tanpa latihan? Ini artis aktor yang tanpa latihan. Yang mana dok? Yang mana dok? 4 ini. Saya pilih penulis skenario, Dok. Good, nulis skenario. Ya, Bu Endang yang mana? Saya pilih jadi penonton aja kali ya. Seandainya waktu kecil ini ditawarin Bu Endang, senang juga jadi penonton? Karena penonton itu yang punya uang yang beli buat tiket teater. Enggak, karena dasarnya saya pemalu, dokter. Oh, oke. Ya, baik. Ya. Jadi kan pentas teater ini kan dibikin untuk ditonton ya. Jadi ini semuanya oke, ini semuanya peran yang oke ya. Baik. Terima kasih sudah memilih ya. Nah, pilihan pertama ini kemungkinan besar itulah watak yang dominan, watak dasar dominan. Ya. Walaupun kita sepakat dulu, kuis cepat ini akuratnya memang sekitar 80-85% karena dia cepat. Tapi cukup tinggi lah, 80-85%. Kalau mau lebih detail itu pakai foto aura sebetulnya. Atau pakai form yang dibikin oleh teman-teman psikolog yang kita ngisinya bisa 2 jam. Ya. Nah, tes watak gitu ya, Dok ya namanya. Ya, tes watak tapi yang detail. Ya. Nah, sekarang karena setiap jenis watak bawaan ada kombinasinya, maka saya minta lagi pilih satu lagi, Dr. Kenia. Tadi pertama sudah penulis skenario, pilihan kedua apa? Sutradara, Dok. Oke, sutradara ya. Bu Endang, punten, pilihan keduanya apa? Penulis kalau masih kecil. Oke, penulis skenario. Oke, wow, sudah kelihatan jadinya ini ya. Ya, baik. Jadi memang Dr. Kenia itu ambivert, ya. Bu Endang introvert. Nah, ya. Jadi kenapa? Karena nanti kita akan lihat ya, kenapa bisa dibagi jadi ya pilih ini jadi extrovert, pilih ini jadi introvert dan sebagainya. Ya, ya. Bu Rika juga sudah milih, Bu. Alhamdulillah karena sudah milih ya. Mbak Isabella gitu ya. Kalau Pak Andre dari awal sudah milih kayaknya sebelum-sebelumnya. Beliau luar biasa. Baik, ya dari 4 ini kita bisa tahu watak dominan dan watak kombinasi kita. Ya, nah, baik. Kita bahas dulu yang pilihannya penonton. Ya, penonton ini yang biasanya di label atau diberi nama lewat kajian watak ini yang disebut pragmatis. Jadi Bu Endang, kita sama Bu Endang, kita penonton Bu Endang. Hasratnya peace, damai. Dan ciri khasnya pengamat. Ya. Orang yang pilih penonton, ya pilihan pertama penonton atau pun pilihan kedua penonton, orangnya selalu mau damai. Betulkah begitu Bu Endang? Ya, kita selalu ingin damai, nggak mau konflik gitu ya. Gimana caranya pokoknya damai. Makanya kalau orang-orang lihat Bu Endang semuanya pengen curhat. Ada pengalaman gitu Bu? Betul, Dok. Betul ya, semua pengen curhat, semua pengen ya cerita sama Bu Endang karena seorang yang damai. Karena memang orang damai ini bagus banget jadi konsultan, psikolog, konselor dan sebagainya ya. Nah, kemudian ya dari kecil pun sebetulnya kita bisa deteksi anak-anak. Ya, anak kecil, anak bayi watak damai. Udah. Ya,
Anak kecil watak damai ini anak yang waktu kecilnya nggak terlalu banyak rewel. Tenang aja, tenang ya. Makanya dia ya selalu peace gitu kan. Ya, bahkan kadang-kadang ya maaf misalnya bajunya basah aja dia nggak rewel loh. Dia nggak rewel bajunya basah. Beda nanti watak yang lain ya. Ya dia nggak rewel dan dia lebih senang istirahat ya. Itu anak-anak dari watak yang damai ya. Dan nanti agak besar sedikit itu tadi. Karena orang damai nggak cepat marah, bahkan anak-anak nggak cepat rewel, makanya dia butuh waktu istirahat lebih banyak. Makan pun bisa tiduran ini anak-anak yang damai ini. Ya. Nah, terus ya ciri khasnya lagi kalau ditanya terserah Bunda aja. Itu orang damai itu. Orang yang pilih penonton itu begitu. Ya, nanti boleh sharing siapa yang pilih penonton. Dan terasa mulai dari kecil suka terserah. Apalagi kalau diajak makan, ditanya mau makan apa, terserah. Ini sering ya, saya sering begini juga Bu Endang gimana Bu? Ya, karena iya, karena orang damai kan orang yang nggak mau ngatur, artinya pokoknya dia nggak mau ego, ya udah syukur diajak makan, ya pokoknya terserah lah, gitu orang damai ini, ya. Nah. Kemudian kan orang damai jarang marah, ya. Kemudian menghindari konflik, maka sering sekali energinya habis untuk handle feeling. Ya, makanya butuh istirahat sebetulnya. Butuh istirahat. Saya juga begitu nih. Apalagi kalau bisa seminggu jangan 7 harinya kerja, harus ada 1 hari me time itu. Walaupun semua watak dianjurkan me time ya. Tapi buat orang pragmatis harus wajib. Ya, kenapa? Karena habis energinya untuk mengelola emosi setiap hari. Apalagi kalau jadi konsultan, apalagi ya kami selama ini ya mungkin hampir sama-sama Dr. Kenia ya pernah juga menangani anak narkoba. Waduh, itu pokoknya kalau udah beberapa pasien 1 hari ini saya bilang sama suami, saya tidur sebentar ya, bolehkah saya tidur sebentar gitu. Ya, buat ngecas baterai soalnya. Begitu juga kalau ada misalnya pasangan hidup atau suami yang wataknya pragmatis, baru pulang, dia misalnya tidak langsung mandi, mau leyeh-leyeh dulu, ya sudah kasih aja. Tapi sekarang karena pandemik ini ada new normal, nggak bisa leyeh-leyeh. Mandi dulu, habis mandi baru leyeh-leyeh gitu kan, baru santai-santai. Nah ini orang pragmatis. Ya. Kekuatannya ada tentu. Ya, kelemahannya ada, jelas ada. Karena tadi kita sudah belajar bahwa memang ada kekuatan kelemahan. Ya. Apa kekuatannya? Damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan dan humoris. Dapat diandalkan karena dia bisa mengerjakan pekerjaan yang monoton. Ya. Bayangkan bisa konseling setiap orang tiap hari gitu. Mungkin watak lain merasa, aduh bosen banget. Ya, tapi inilah kelebihan orang pragmatis. Nah, kelemahannya jelas ada. Apa dia kelemahannya? Yaitu tadi, karena mau damai suka menunda-nunda. Karena mau damai tentu tidak tegas, karena tidak mau konflik sering cari aman sendiri, karena mau damai sering tidak punya motivasi tinggi, artinya udahlah cukuplah, begini aja saya udah syukur gitu. Ya, karena mau damai dan nggak mau konflik terkesan penakut gitu. Ini kelemahan dan ada di otak. Hanya kita perlu tahu agar kita secara efektif bisa atasi ini. Dulu sebelum orang-orang belajar watak, saya pun sebelum belajar watak, setiap mau menunda-nunda itu malah kesel sama diri sendiri. Aku kenapa gini sih? Kenapa saya gini sih? Gitu. Ya. Makanya orang pragmatis itu ada quote, the power of kepepet. Pas kepepet muncul powernya. Itu tadi. Ya, jadi orang-orang pragmatis. Ya, jadi bukan apa-apa. Ternyata kalau kita tahu, oh itu ada di otak tuh. Oke, saya memang suka tunda-tunda, tapi bagaimana handle ini gitu, ya? Oke, itulah kita pakai teknik-teknik tadi neuro-linguistic program dengan cara kita ngomong kerjakan. Saya kerjakan sekarang, saya kerjakan sekarang, saya kerjakan sekarang. Ya, begitu ya Pak Andre ya. Itu kekuatannya neuro-linguistic program itu apa yang kita ucapkan, dia jalan lewat sistem saraf, maka dia akan ya mengcover kita punya kelemahan. Ya, saya kerjakan sekarang. Atau misalnya ada rapat gitu ya. Karena orang damai ini selalu tanya semua orang agar tidak ego nampaknya ya. Jadi tapi kan jadinya kadang-kadang nggak tegas ya.
Maka kita ngomong ya bismillah, saya ambil keputusan sekarang dengan tegas. Nah, itu kalimat-kalimat yang nanti bisa mengatasi kita punya kelemahan di watak apapun. Ya. Nah, oke, sekarang kalau kita punya anak plekmatis tadi dengan ciri tadi ya, terserah bunda, anaknya damai dan sebagainya tadi ya, tenang ya. Kalau disuruh sesuatu nggak nentang, tapi belum dikerjakan juga ya. Karena apa? Karena moto plekmatis itu saya suka belajar dengan mudah. Maka orang yang pilih penonton ya akan seperti ini. Anak-anak yang juga plekmatis dia akan seperti ini juga. Kemudian orang plekmatis selalu katakan tolong jelaskan perlahan-lahan. Dan otaknya selalu bertanya bagaimana, how. Ya, ini orang plekmatis. Kemudian orang plekmatis selalu ingin please bantu saya untuk lebih paham. Ya, jadi kalau kita punya anak plekmatis, ya jelaskan aja lagi, ya nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Dan orang plekmatis, saya ingin selalu membantu dan menyenangkan orang lain. Makanya orang-orang plekmatis ini banyak bantuin orang. Tapi pas dia ada acara, nggak ada yang bantuin dia. Bu Endang pernah rasa gitu nggak Bu? Ya, kenapa? Betul Bu, kita sering bantu orang, tapi pas kita ada acara, kita nggak ada yang bantuin karena nggak enak nyuruh. Nggak enak minta tolong. Ya. Nah ini watak plekmatis sesungguhnya. Walaupun nanti akan kita belajar bagaimana juga bisa bersikap asertif kan gitu. Nah tips untuk orang tua yang anaknya plekmatis, satu, ajari untuk memiliki tujuan dan target. Karena orang plekmatis selalu menghindari tujuan. Ya, dia takut sama pertanyaan apa tujuanmu. Tapi ajarkan aja, walaupun dengan slow aja. Ya, ajari untuk bergerak lebih cepat karena mau rileks aja. Kemudian ajari untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak, ya, dan ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Kenapa? Karena orang plekmatis dia bisa ngatasin masalah orang, tapi pas lagi ada masalahnya sendiri, dia ini banget, ya, capek banget, dia nggak sanggup sebetulnya. Tapi itu tadi kita aja, oke, hadapi masalahmu, it's okay, itu bisa kok kan gitu, ya. Nah, ini plekmatis. Berikutnya, yang pilih penulis skenario, tadi contohnya Dr. Kenia, inilah yang disebut melankolis. Hasratnya sempurna dan ciri khasnya pemikir. Ya. Bu Aisyah, bedanya pemikir sama pengamat apa? Kalau pengamat waktu diamati dia pikirkan, setelah tidak diamati tidak dipikirkan. Kalau pemikir, waktu diamati dipikirkan, tidak diamati lagi tetap dipikirkan. Itu pemikir. Betul Dr. Kenia? Ada rasa seperti ini? Betul Dok. Betul. Pemikir banget ya. Iya. Kemudian tadi Bu Endang karena pilihan pertamanya plekmatis, pilihannya kedua melankolis, berarti Bu Endang pengamat dan pemikir. Jadi pemikir banget namanya itu. Nah, baik. Gampang sebetulnya mau tahu orang melankolis. Dari kecil pun wajahnya wajah serius anak-anak melankolis ini. Dari kecil pun anak-anak melankolis itu memikirkan sesuatu, ya, serius. Dan karena dia sempurna, maka anak melankolis bajunya basah aja udah langsung nangis untuk diganti. Pampersnya barangkali kencing baru satu kali dia udah langsung minta ganti. Karena apa? Karena dia tadi hasratnya sempurna, selalu mau rapih, ya. Nah, kemudian kita gampang juga mendeteksi watak dari waktu mulai kita belajar sikat gigi atau anak-anak belajar sikat gigi waktu memencet pasta gigi. Ya. Orang melankolis senantiasa dari kecil sampai sekarang pencet pasta giginya dari bawah. Betul Dr. Ken ya? Selalu dari bawah. Ya, Dok, betul. Ya, dari bawah, ya, nggak pernah dari atas itu, dari bawah. Bahkan kalau ada orang pinjem pasta giginya, pencet dari atas, nanti Dr. Ken-nya betulin lagi dari bawah sebelum dipakai. Ya, dan terkadang sampai dilipet itu, sampai habis dilipet. Nah, ini orang melankolis ini sampai habis. Jadi kalau ini saya enggak nih Dok, kalau ini saya enggak. Karena tadi ada sutradaranya soalnya, ya. Ya, kalau misalnya melankolis campur tadi penulis skenario campur penonton itu pasti sampai dilipat itu. Ya. Bahkan ada yang ekstrim, ya. Apa? Digunting. Ini melankolis yang kos-kosan, uang dari bapaknya belum datang. Digunting, diambil dalamnya. Kenapa? Karena hasratnya sempurna. Maka selalu ingin sempurna habisnya. Ya, ada yang begini. Bahkan kan ada tuh pencetan pasta gigi kan ada tuh dijual tuh ya. Ya. Nah, kalau watak lain
itu belum tentu dari bawah itu. Dia bisa di tengah ya. Walaupun belajar bisa. Misalnya ada orang yang watak sutradara ya, dia pencet di tengah. Waktu diajar sama pasangannya atau diajar sama ibunya, coba dari bawah nak, oke. Tapi cuman sanggup 2 hari, hari ketiga tengah lagi. Tapi melankolis nggak usah diajarin, otaknya mengajarkan bahwa pencet dari bawah gitu. Itu melankolis. Ya. Kemudian apa lagi ciri khasnya? Ini dia, kalau ada sabun cair, sampo cair, itu kalau kosong nggak dibuang, dikasih air, dikocok-kocok. Ini biasanya melankolis kayak gini. Betul, Mbak Dr. Kenia? Betul dok, Ini, itu bukan berarti hemat ya dok ya? Berarti emang dari melankolis. tuntunan dari watak kita. Ya, kalau watak lain yang ekstrovert, ngapain sih ditaruh air? Udah ganti aja, susah amat. Gitu. Ya, kemudian apa lagi? Ini tadi sabun batang udah kecil pun orang melankolis bisa tempel dengan sabun batang yang baru. Kalau watak lain dibuang. Susah banget nempelnya. Orang melankolis itu otaknya ngajarin bisa nempel. Hebat banget itu. Dan ada lagi ciri khasnya, dompetnya selalu rapi. Ya, uangnya terklasifikasi. 5.000 sama 5.000, misalnya 10.000 sama 10.000, dolarnya nggak bisa dicampur-campur. Ya, kepala pahlawannya hadap kanan-kanan, semua itu nggak kebalik-balik orang melankolis ini. Ya. Makanya orang melankolis kalau dikasih uang kembalian, uangnya lecek, pasti dia ganti. Ganti dong yang baru, itu dia bilang. Ya. Atau kadang-kadang punya dompet yang khusus uang yang lecek gitu. Ya, punya dompet khusus uang yang jelek, uang yang bagus di sini, ada dompet khusus kartu, ya, ada dompet khusus kertas dan pulpen. Ya. Nggak bakal tercampur antara alat tulis ya dengan benda-benda yang lain. Orang melankolis pasti ada. Di tasnya itu ada terklasifikasi. Ya, dompetnya ini uangnya teratur. Makanya orang kalau ngambil uangnya orang melankolis dia tahu ada 2 lembar hilang nih. Karena dia tahu, dia hafal. Bahkan ada yang ekstrim yang nomor serinya diurut. Ada yang ekstrim kayak gitu. Ya, iya. Baik. Jadi melankolis ini punya positif yaitu selalu hasratnya melakukan sempurna, kuat daya analitikalnya, analisanya, tekun, disiplin, rapi, dan berbakat. Ya, bakatnya tuh kental banget orang-orang melankolis ini. Nah, sama, tetap ada jalan kefasikan, ada tetap kelemahannya. Apa itu? Ya, pemurung. Kenapa? Karena selalu mau serius. Dan tadi karena dia introvert, jadi yang di bawah ini kan yang introvert, itu lebih senang mengerjakan apa-apa sendiri. Makanya disebutnya kurang bermasyarakat. Dan karena apa-apa dipikirin dan daya ingatnya kuat, kalau dia disakiti, dia ingat terus siapa yang menyakiti diri aku. Itu yang disebut pendendam. Walaupun inilah nanti kita atasi dengan belajar agama, bahwa oke, kita harus maafkan. Orang melankolis lah yang selalu bilang, aku sudah maafkan tapi tidak bisa melupakan. Nah, itu orang melankolis kayak gitu ya. Dan orang yang memang teoritis karena selalu ingin ada fakta, data ya. Nah, ini orang melankolis ini. Ya, senang sekali tabel, senang sekali statistik, ini orang melankolis. Dan juga perasa ya. Dokter Kenia ada? Pernah ingat seseorang kah yang menyakiti atau mungkin guru dulu pernah ada yang ngeselin guru itu ya, dan selalu diingat biasanya tuh ya biasanya ya. Masa gitu. Kecil gitu ya dok ya? Iya. Kalau kita udah besar gini kan banyak belajar untuk memaafkan kan. Iya betul. Nah ini dia ya melankolis. Nah untuk orang melankolis punya moto apa? Saya suka belajar dengan cara yang benar. Ya. Kemudian saya suka belajar dengan fakta dan angka, saya suka mengerjakan dengan detail atau mendalam, ya, dan saya ingin orang berterus terang pada saya. Orang melankolis tidak mau dibohongi, betul Dokter Kenia? Bu Rika sekali gimana? Ini dok, betul. Bu Rika gimana, betul kan? Pokoknya orang melankolis katakanlah aja sejujurnya, walaupun pahit di awal. Gitu ya, nggak suka dibohongin nih ya. Nah, kalau kita punya anak melankolis ya, anak yang rapi, kita suka loh sama anak melankolis. Ya. Cuman kelemahannya yaitu tadi ya, orang melankolis itu karena perasa, maka itu tadi ya seneng ngambekan waktu kecilnya. Ya kan? Nah, sensitif untuk itu ya, dok, ya?
Yes, merasa tadi ya. Maka tips bagi orang tua yang punya anak melankolis, ajarilah agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu, ajari untuk lebih sedikit terbuka, walaupun tidak bisa langsung terbuka apalagi sama orang yang baru kenal. Ya. Kemudian ya, beri pemahaman mengenai perfeksionis bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Ya. Karena apa? Karena anak-anak melankolis ini karena dia standarnya tinggi. Saya yakin Dokter Kenia waktu kecil nih kalau belajar pasti misalnya saya matematika harus 100 misalnya gitu ya nilainya. Ya, karena standarnya tinggi nih. Itu saya banget. Itu sama ya Dok, sama Bu Rika. Itu saya banget. Tadi yang sabun juga itu betul banget. Iya, makanya ya. Nah, ini itu yang ngajarin otak kita yang Allah kasih ya, anugerah Allah gitu. Ya. Nah, makanya orang-orang melankolis, anak melankolis pada waktu dia standar tinggi untuk pelajaran, suatu ketika misalnya dapat 80 padahal standarnya 100, itu bisa sedih banget loh. Karena standarnya 100. Ya. Sementara watak lain lihat anak melankolis dapat 80 kok nangis sih? Kata watak lain, aku 60 nggak nangis, aku 60 nggak apa-apa, syukur dapat 60 gitu watak lain. Tapi buat orang melankolis karena targetnya 100 dapat 80 jadinya ya sangat rendah. Ya, nah, baik sekarang 2 watak lagi ya. Berikutnya adalah koleris, tadi yang memilih sutradara. Baik pilihan pertama maupun pilihan kedua, inilah yang disebut koleris. Hasratnya mengatur. Orang koleris ini pandai mengatur. Ya, sama melankolis juga pandai mengorganize, tapi melankolis mengorganisnya selalu mau sempurna. Kalau koleris mengorganisnya mau yang cepat. Ya. Dan dia pekerja ini orang koleris ini. Ya, ini pekerja nih. Ya, saya tadi dapat dari awal Pak Andre mengaku beliau ada koleriknya ini. Inilah watak pemimpin memang sebetulnya. Ya, karena orang koleris ya ini pasti ngatur ya. Lihat aja waktu kecil wajahnya udah ngatur. Siapa yang diatur? Tentu ibunya diatur. Ayo cepet bikin susu, ayo udah ngatur dia, ya. Makanya kalau dia minta sesuatu tidak segera diberikan, itu bisa ngamuk, bisa marah, itu bisa teriak-teriak itu orang koleris itu, ya. Karena mengatur ya. Nah, waktu SD pasti jadi pemimpin, dia pasti ngatur temennya. Nggak mungkin orang koleris itu diem-diem aja dan dia diatur orang, nggak mau dia. Ini namanya ya anak koleris, suka mengatur. Makanya mengapa anak koleris ini sering suruh jadi ketua kelas lah, pimpin barisan lah. Itu cocok banget. Kalau ada guru anak koleris tidak langsung dijadikan pemimpin, itu yang keliru tuh. Ya, maka anak koleris akan bikin ulah itu kalau dia tidak langsung dijadikan pemimpin, ya. Nah, kemudian karena koleris senang mengatur, maka sering sekali tanpa terasa telunjuk tangannya digunakan untuk mengorganize atau nyuruh orang. Kamu gini ya, kamu gini ya, kamu gini ya gitu. Apalagi yang kolerisnya dominan. Ya. Kalau Dokter Kenia kan tadi pilihan kedua koleris ya. Terasa gitu nggak? Suka ngatur juga? Iya, benar. Ya. Kalau di Indonesia, Ibu Susi ini salah satu wanita kolerik ini. Beliau berani, tegas ya, tenggelamkan kapal gitu ya. Jadi kalau ada yang seperti Bu Susi ini, berarti Anda yang koleris itu ya. Nah, tentu ada kekuatan koleris apa? Dia memang watak dasar hasrat memimpin, berkemauan keras, tegas, produktif, karena nggak betah diem gitu ya. Selalu pengen, ayo bikin. Independen dan tentu dia punya visi yang luar biasa. Ini kekuatan koleris ya. Tentu ada jalan kefasikannya, kelemahannya apa? Dingin, terburu-buru, ya, kesel kalau misal atau marah, atau orang suka bilangnya pemarah karena itu tadi apa yang dia sudah atur orang nggak ngikutin gitu. Kemudian kalau udah marah sarkastis dan dikatakan juga sulit mengampuni, ya. Ini tentu kelemahannya. Tapi setelah kita mungkin sudah belajar untuk membentuk karakter, maka ini yang diperkuat, kekuatannya ini yang diatasi. Namun tetap sudah ada di otak, tinggal kita atasi. Nah waktu mengatasi itulah, itu ada value-nya jadinya, ada nilainya. Oh orang ini sebenarnya koleris, ya dia pemarah, tapi kok nggak cepat marah ya? Oh itu berarti koleris bertakwa sudah, koleris yang sudah tawadu sudah itu. Pak Andre ketawa. Amin. Ya, baik.
Kemudian moto koleris adalah saya senang belajar dengan cara saya sendiri. Kemudian pelajaran ini tentang apa dan apa tujuannya? Karena otak koleris selalu otak target. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Apa maunya gitu. Jadi target, ya. Kemudian koleris juga langsung pada masalah, jangan bertele-tele. Saya aja yang ngatur. Nah, itu koleris, ya. Kemudian koleris juga saya ingin membantu mengajar Bapak Ibu guru. Jadi anak koleris ini kalau di kelas, ya, kadang dia lihat temennya kasihan, ya, nggak ngerti-ngerti. Aku aja yang ngajarin, gitu. Ya, aku yang bantuin. Kalau di rumah juga gitu. Aku yang anter, aku yang bantuin, aku yang angkat, aku yang selalu kayak gitu. Itu koleris, ya. Dan bila kita punya anak koleris yang tadi dengan ciri khas yang sangat tegas, ya, senang ngatur, tentu kita supaya membentuk karakternya, kita bisa ajari bersabar sedikit, ya. Kemudian ajari untuk tidak memaksakan kehendak, ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar, ajari apresiasi langsung atas apa yang dikerjakan atau prestasinya, ya. Jadi anak koleris nih, karena senang kerja, tolong orang tua kalau lihat anaknya bantuin, segeralah puji. Tapi puji bukan karena bagus aja, tetapi terima kasih ya nak, kamu sudah layanin ibu. Terima kasih ya nak, kamu udah bantuin ibu. Itu yang dia butuhkan. Ya, jadi kita beri apresiasi langsung atas apa yang dikerjakan atau prestasinya. Bukan, kamu ganteng ya, bukan itu orang koleris. Ya, nah. Kemudian yang terakhir adalah sanguinis. Inilah tadi yang pilih artis. Artis yang bukan pakai latihan ya. Karena orang melankolis juga kepengen jadi artis cuman minta waktu latihan. Ini enggak. Ya, dadakan paling sering jadi artis dadakan dan lucu banget ini orang sanguinis. Hasratnya gembira dan memang ciri khasnya pembicara. Ya, dia kuat bicara tentang apa saja. Ya, dan seru banget itu kalau orang sanguinis cerita, ya. Nah, iya, waktu kecil aja anak sanguinis udah lucu banget. Selalu mau ketawa anak sanguinis ini, ya. Makanya dia selalu ya kalau ada orang atau orang tuanya diskusi atau ngobrol pasti nyeletuk orang sanguinis itu. Sanguin itu nggak diem, pasti ngomong, ya. Ada aja yang dicelutukin. Kadang-kadang waktu masih muda banget, masih remaja, ada aja itu kadang-kadang asal bunyi itu asbun istilahnya. Ini sanguin ya. Nah, dan very happy gitu, berbinar-binar matanya, pokoknya seru banget lah anak sanguinis ini ya. Dan kalau sanguinis dewasa gampang kita tahu, kalau ada kelompok-kelompok, terus ada yang ketawanya kenceng, ada yang ceritanya kenceng dan lucu, oh itu sanguin banget itu dia. Yang lain biasanya bagian ketawa tuh yang melankolis, yang plekmatis, sanguin yang biasanya cerita lucu dia itu, karena dia bisa cerita apa aja, ya. Dan nah ada kelemahan sanguinis apa? Saking gembira dan spontan, ada satu kelemahannya sering lupa tentang nama orang, lupa di mana parkir kendaraan, lupa di mana taruh barang. Itu orang sanguinis ini, ya. Untuk itu kan untung sekarang ada HP yang bisa kita ya foto di mana kita parkir. Ibu-ibu sanguinis apalagi turun dari mobil ketemu temen, ngomong sampai masuk mall, dia lupa anaknya masih di mobil. Itu sering juga ibu-ibu sanguinis kayak gitu. Ya. Dan tentu sanguinis kekuatannya adalah ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, dan senang ngobrol ya. Dan tentu banyak ide ya, sanguinis banyak ide. Kelemahannya memang mau buru-buru, emosinya labil. Kenapa emosinya labil? Habis ketawa bisa nangis kalau ada sesuatu yang sedih. Ya, habis itu bisa ketawa lagi. Jadi orang sanguin kalau nonton film itu bisa, kalau film itu sedih dia langsung nangis, tapi setelah itu film itu ada ketawanya dia langsung bisa ketawa. Itu orang sanguinis gitu. Ya. Dan membesarkan masalah. Artinya kalau cerita itu heboh banget, agak lebay-lebay dikit gitu ya. Jadi kalau cerita gini nih Dr. Kenia ya, tahu nggak? Apalagi ibu-ibu ya, ya Allah itu ada bakso urat enak banget. Kalau ngomong gitu tuh. Banyak ini kayaknya Bu. itu taste-nya ya Allah enak banget. Terus temennya nanya, kamu udah coba? Belum. Kok tahu? Kata temen aku. Tapi dia bisa cerita seolah-olah dia udah makan itu bakso. Itu sanguinis. Dia kekuatan tapi sering jadi kelemahan juga ya.
Karena selalu mau spontan dan buru-buru maka tidak rapi ya. Dan sanguinis di mana-mana dia terkenal dalam waktu cepat. Cuman kalau nggak bisa ngatasin dia pasti rasa bangga banget karena terkenalnya itu ya. Dan sanguinis gampang banget ini. Kalau kita mau tahu diri kita sanguinis, kalau ada restoran sedang kosong, masih kosong atau toko kosong, kita masuk nggak berapa lama kemudian rame orang masuk, itu ciri khas sanguinis. Ya. Langsung rame orang datang. Dan sanguinis ini karena energinya banyak, sering pegang barang pasti jatuh barangnya atau kepleset atau kesandung saking energinya sangat-sangat kuat ya. Nah, yang mana sih ekstrovert Bu Aisyah? Ini yang di atas. Sanguinis koleris atau koleris sanguinis. Yang mana introvert? Plekmatis melankolis atau melankolis plekmatis. Yang mana ambivert? Yang atas bawah. Sanguinis plekmatis atau plekmatis sanguinis. Atau tadi Dr. Kenia, melankolis koleris dan koleris melankolis. Ini ambivert. Bisakah watak diri kita yang bersilang? Koleris plekmatis atau melankolis sanguinis? Sesungguhnya kalau ada yang pilih bersilang, berarti dia memilih satu watak dasar bawaan, satu watak pembelajaran sebetulnya. Karena sesungguhnya yang watak dasar itu komposisinya bawah dengan bawah, atas dengan atas yang disebut ekstrovert, atas bawah tapi yang satu jalur seperti ini. Ini yang ambivert. Kalaupun kita merasa, oh tadi kok aku pilih sutradara tapi pengen juga pilih penonton ya. Bisa jadi waktu pilih penontonnya itu karena watak ya pembelajaran. Dulunya koleris, sekarang karena udah banyak belajar, training, taklim, sudah menjadi orang yang lebih damai. Ya, tapi sebetulnya sesungguhnya dia koleris kayak gitu. Sedikit lagi, sanguinis motonya saya suka belajar dalam keadaan santai, rileks saja, semakin santai semakin masuk pelajaran buat anak sanguinis. Ya, saya senang belajar sambil bermain, maaf ini typo, ya, sambil bermain karena memang anak sanguinis pasti senang main karena dia kreatif ya, otak kanannya dominan. Kemudian saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar, ini moto anak sanguinis. Dan tips untuk orang tua yang anaknya sanguinis tadi dengan ciri-ciri sedemikian rupa tadi. 1, ajari untuk mengelola segala sesuatu. Paling tidak kalau nanti misalnya dia habis pakai baju, tolong bajunya disimpan di tempat ya baju kotor. Atau kalau habis pakai handuk, tolong handuknya taruh di tempat handuk. Karena orang sanguinis seneng banget saking buru-burunya banyak ide, habis mandi handuknya taruh di mana? Tempat tidur, taruh di kursi, itu sanguinis. Jadi ajarin aja sedikit, nah taruh di sini ya. Walaupun tidak bisa serapih melankolis. Ajari untuk menunggu orang lain selesai berbicara, ya, karena ini akan menambah kemuliaannya orang sanguinis, ya. Kemudian juga ajari untuk disiplin dengan waktu, karena sanguinis ini banyak banget kegiatannya, banyak banget yang ingin dikerjakan, ya. Lupa kadang sudah terlanjur janji sama seseorang, dia lupa karena udah terlanjur janji lagi sama seseorang. Saking dia people oriented juga ini orang sanguinis, ya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau watak dasar Dr. Kenia dan Bu Endang, nanti kita bisa perdalam lagi dari diskusi kita ya.